Tak lama kemudian permainan dilanjutkan. Ora! Giun tidak bergerak melainkan memberi aba-aba agar orang-orang tidak bergerak. Ini permainan mudah sehingga sebenarnya tidak terlalu banyak orang yang akan gagal selama mereka tidak bergerak. Giun berbalik sehingga walau ia berteriak, boneka tidak menganggapnya bergerak. Saat melihat ke depan, Giun berteriak dengan menutup mulutnya. Karena mengikuti arahan Giun, sejauh ini tak ada pemain yang dieliminasi. Namun saat lampu merah, seekor lebah mendekati perempuan cantik sehingga membuatnya bergerak. 다 움직였어. Tak lama kemudian ia ditembak oleh sniper tepat di depan Thanos. Tentu melihat ini membuat orang-orang mempercayai perkataan Giun, namun masih ada orang yang panik. Orang-orang berlarian sehingga banyak orang yang ditembak sniper. Dan salah satu dari sniper ini adalah Noel. Saat lampu hijau, kini semua orang bahkan terlalu takut untuk bergerak. Namun mereka tidak boleh hanya diam karena permainan ini memiliki timer. Thanos panik dan ia malah mengkonsumsi pil agar bisa happy. Giun membuat formasi kalau mereka bisa bersembunyi di balik pemain lain agar bisa bergerak. Dengan begitu, peserta membentuk garis agar bisa selamat. Juni berada di belakang Gemja dan perutnya terasa sakit. Sementara Thanos yang sedang di bawah pengaruh obat-obatan malah sengaja mendorong pemain lain agar kalah. Tak butuh waktu lama, perlahan banyak peserta yang berhasil melewati garis. Bagi yang kalah, tidak semuanya langsung dibunuh dan ada juga yang ditembak di pahanya dan dibiarkan hidup. Giun melihat ada yang terluka dan ia memutuskan untuk membantunya. Hyunju si perempuan transgender juga membantunya dan mereka berhasil melewati garis tepat waktu. Namun peserta yang tertembak ini sudah dieliminasi sehingga walau sudah melewati garis, Noel masih menembak dan membunuhnya. Di antara pemain, Noel melihat Gyeongsok pelukis di taman bermain yang anaknya sakit kanker. Peserta yang selamat kembali ke markas dan semua orang hanya bisa merenung. Tak lama kemudian, staf muncul dan memberitahu kalau yang tereliminasi di permainan pertama adalah 91 pemain. Jauh lebih banyak dari season pertama di mana 255 peserta dieliminasi. Artinya, hadiah yang terkumpul di permainan pertama adalah 9,1 miliar won atau setara dengan 10 miliaran rupiah. Jika setelah voting mayoritas ingin berhenti, maka setiap orang akan mendapatkan 25 juta won atau setara 250 jutaan rupiah. Jika mereka melanjutkan permainan dan di permainan selanjutnya banyak yang dieliminasi, artinya hadiah mereka juga akan bertambah. Tak lama kemudian voting dilakukan dari urutan paling akhir, sehingga yang pertama voting adalah Giun yang memilih untuk menghentikan permainan. Setelah memilih, peserta akan diberi tanda pilihan yang ia pilih. Untuk kebanyakan orang, hadiah 25 juta won ini tidak cukup untuk membayar hutang mereka. Sehingga banyak yang berpikir mungkin jika mereka main sekali lagi mereka bisa memenangkan lebih banyak. Lebih banyak orang memilih untuk melanjutkan permainan. 이거 그냥 게임이 아닙니다. 이러다 정말 다 죽어요. Giun berkata untuk tidak melanjutkan permainan karena bisa saja mereka mati di permainan berikutnya. Namun orang-orang malah mencurigai Giun karena Giun tahu di pertandingan sebelumnya yang kalah akan dibunuh. Giun terpaksa memberitahu kalau ia pernah bermain sebelumnya dan memenangkannya 3 tahun yang lalu. Orang-orang bingung jika semua mati maka artinya hanya Giun yang selamat di permainan itu. Namun efeknya malah berbalik. Orang-orang pikir justru Giun yang berpengalaman mungkin bisa membantu melewati permainan ini. Agar dramatis, skor akhir imbang 182-182. Penentunya adalah peserta nomor 1 yang memilih untuk melanjutkan permainan. Namun ternyata peserta nomor 1 adalah Ino yang menyamar menjadi pemain seperti Ilnam di season pertama. Setelah voting selesai, para peserta diberi makan sebelum beristirahat. Jungbae makan bersama Giun yang tidak merasa tenang. Ino dan yang lainnya menemui Giun untuk membantu yang lain melewati permainan. Saat Giun bertemu Ino, ia selalu memakai topeng frontman dan suaranya difilter sehingga Giun tidak bisa mengenalinya. Ternyata banyak orang yang awalnya ingin berhenti. Namun setelah tahu kalau Giun pernah menang membuatnya ingin melanjutkan permainan. Mereka bertanya permainan apa selanjutnya. Giun menjawab kalau permainan selanjutnya adalah Dalgona. Seorang pria tua bernama Jongdae meminta Giun untuk tidak memberitahu yang lain. Karena jika semua orang berhasil lolos maka hadiahnya tidak akan bertambah.
Gyun menjawab kalau tujuan awalnya adalah untuk menyelamatkan semua orang. Namun Gyun tidak yakin kalau permainan selanjutnya akan sama atau tidak. Jika ia sudah yakin, maka ia akan memberitahu semua orang. Di tempat lain, Yongsik yang mendengar perkataan Gyun mencari ibunya. Ternyata saat ini Gemja sedang memberi telurnya untuk Juni. Gemja adalah seorang bidan dan menyadari kalau Juni sedang hamil. Kembali ke tempat Gyun. Ino bertanya jika Gyun memang menang artinya ia mendapat hadiah 45,6 miliar won. Seharusnya dengan uang sebanyak itu ia bisa hidup dengan enak, namun kenapa ia malah kembali bermain? Gyun menjawab kalau uang itu bukan miliknya melainkan milik peserta yang gagal. Ino bingung kenapa Gyun berpikir seperti itu karena hal ini tidak akan mengembalikan peserta yang meninggal. Jungbe tidak ingin bersedih dan berkata kalau mereka harus bekerja sama agar bisa selamat dan membentuk tim. Seorang pria bernama Daeho mendengar perkataan Jungbe dan ingin bergabung. Jungbe melihat tato di tangan Daeho dan tahu kalau ia adalah seorang marin. Ternyata Jungbe juga adalah seorang marin sepertinya. Melihat sesama marin membuat hubungan Daeho dan Jungbe bisa akrab dengan cepat. Di tempat lain, Myunggi yang sedang makan didatangi Namgyu dan Thanos untuk menagih uangnya. Mereka ingin jika Myunggi menang maka ia harus membayar hutangnya. Myunggi sudah muak kemudian ia menyerang Thanos. Namun pertarungan tidak adil karena Thanos dibantu Namgyu. Ino menghentikan perkelahian namun Thanos tidak takut. Thanos menghina Inho sebagai orang tua yang seharusnya pulang dan menangis pada anaknya. Mendengar ini membuat Ino sangat marah dan bisa dengan mudah mengalahkan Thanos dan Namgyu. Namun Ino bisa menahan amarahnya dan tidak membunuh mereka. Waktu berlalu, sudah waktunya para peserta untuk istirahat. Ino menemui Gyun untuk berbicara. Ino meminta maaf karena perkataannya sebelumnya yang keterlaluan. Ino menjelaskan kalau istrinya di rumah sakit parah dan membutuhkan liver baru. Di saat yang sama, ia juga sedang hamil. Dokter menyarankan untuk melakukan aborsi, namun istri Ino menolaknya. Ino gagal mendapatkan pendonor sehingga ia meminjam banyak uang sehingga ia dipenuhi hutang. Sehingga memenangkan permainan ini adalah harapan terakhirnya. Kita tahu kalau Ino adalah pemenang Squid Game di tahun 2015. Namun sepertinya cerita tentang istrinya yang sakit adalah benar. Istri Ino meninggal karena sebelumnya Juno mengunjungi makamnya. Dan karena itulah mendengar perkataan Thanos tentang anaknya membuatnya sangat marah. Di tempat lain, sama seperti di season pertama, ternyata staf masih mencoba memanen peserta yang kalah. Namun kali ini, ia tidak membawa dokter dari peserta. Masalahnya, Noel membunuh semua peserta yang kalah sehingga tak banyak organ yang bisa dipanen karena tidak fresh. Karena itulah banyak peserta yang dieliminasi hanya ditembak di bahu atau di pahanya agar ia masih hidup saat akan dipanen organnya. Staf memberitahu officer tentang Noel sehingga officer memerintah anak buahnya untuk memanggil Noel. Noel dibawa menemui officer. Ternyata Noel sebelumnya diberi tawaran untuk bergabung dengan tim namun ia menolaknya. Noel menjawab kalau tugasnya adalah untuk membunuh pemain yang tereliminasi sehingga ia melakukan tugasnya. Keesokan harinya, permainan kedua akan segera dilakukan. Juni menemui Myunggi karena mereka sudah berpisah. Myunggi tidak tahu kalau Juni ada di sini. Juni juga adalah korban Myunggi yang jatuh miskin karena mengikuti saran kriptonya. Dan ayah dari anak di kandungan Juni adalah Myunggi. Myunggi meminta Juni untuk menggugurkannya namun ia menolaknya. Tak lama kemudian permainan kedua akan dilakukan dan permainan ini bukan dalgona. Artinya mungkin hanya permainan pertama yang sama. Melihat ini, orang tua kampret Jongdae memarahi Gyun karena permainan kedua tidak seperti perkataannya. Ia bahkan menyalahkan Gyun karena banyak orang yang ingin melanjutkan permainan gara-gara Gyun. Padahal Gyun sudah jelas-jelas melarang untuk melanjutkan permainan. Di permainan kali ini adalah permainan tim 5 orang. Kelompok Gyun harus memilih 1 orang lagi. Myunggi mengajak Juni untuk berkelompok dengannya. Namun Juni lebih memilih bergabung ke kelompok Gyun. Mereka menerimanya setelah tahu kalau Juni sedang hamil. Sementara tim Thanos, Namgyu, dan Gyeongsu butuh 2 orang lain. Thanos mengajak perempuan tomboy bernama Semi, namun Semi tidak tertarik. Semi sudah berkelompok dengan pria cupu bernama Minsu. Minsu takut pada Thanos sehingga ia tidak bisa menolak ajakan Thanos. Sementara Yongsik tidak ingin berbeda kelompok dengan ibunya sehingga tak ada yang mau bergabung dengannya.
Namun Hyunju juga sudah memiliki satu orang dan satu lagi adalah dukun Sonyo. Setelah waktu habis, dijelaskan kalau permainan yang akan mereka mainkan adalah balapan dengan kaki diikat. Namun di setiap pit stop mereka harus memainkan mini games untuk melanjutkan permainan. Pertama adalah Dakji, kemudian Flying Stone, kemudian Gongki, kemudian Gasing, dan yang terakhir adalah Juggling. Mereka memiliki 5 menit untuk menyelesaikan semuanya, dan satu orang harus memainkan satu permainan. Permainan ini dilakukan 2 kelompok sekaligus namun mereka tidak sedang balapan. Yang penting bisa menyelesaikan permainan dalam 5 menit. Setiap kelompok hanya bisa berjalan setelah menyelesaikan mini games. Orang yang bermain lebih akhir bisa mengamati pemain pertama untuk menyusun strategi. Jika dalam 5 menit peserta tak berhasil menyelesaikan permainan, maka akan ditembak di tempat. Sama seperti sebelumnya, ada peserta yang dibiarkan masih hidup. Noel menyadarinya, bahkan saat peserta sudah di dalam peti mati, Noel menembaknya untuk memastikan kematiannya. Selanjutnya adalah giliran kelompok Hyunju yang berisi pemain lemah. Namun untungnya, permainan ini tidak membutuhkan kekuatan karena contohnya adalah Gonggi yang merupakan permainan perempuan. Semua anggota kelompok Hyunju bernama sehingga tentunya mereka adalah karakter penting. Sehingga mereka bisa memenangkan permainan ini dan menjadi kelompok pertama yang berhasil sampai ke garis finish. Kemudian, satu persatu kelompok lain juga memainkan permainan. Ada yang menang dan tentunya ada juga yang kalah. Setelah lama menunggu, kelompok Gyun adalah kelompok terakhir yang bermain. Yang pertama, Dakji adalah Juni yang menyelesaikannya dalam sekali percobaan. Jungbe juga berhasil menjatuhkan batu dalam sekali percobaan. Daeho yang juga sering memainkan Gonggi bersama saudarinya juga bisa menyelesaikannya. Kini, giliran Ino memutarkan gasing. Namun ia gagal melakukannya dalam sekali percobaan. Ino tak bisa tenang dan terus gagal. Waktu tinggal semenit lagi. Orang-orang mulai panik namun akhirnya Ino berhasil memutarkan gasingnya. Minigames terakhir adalah juggling yang dilakukan Gyun. Ia harus melakukan juggling sebanyak 5 kali dan ia berhasil melakukannya. Dengan begitu mereka senang karena mereka berhasil finish tepat waktu. Peserta yang menang cukup banyak dan kembali ke markas. Waktu berlalu saat para staf akan beristirahat, 2 komplotan penjual organ menyerang Noel. Mereka ingin Noel untuk tidak mengganggu mereka menjual organ. Mereka tidak main-main bahkan hingga menyayat sedikit wajah Noel. Kembali ke tempat peserta. Peserta yang selamat membicarakan tentang permainan sebelumnya. Daeho masih tidak tahu nama mereka sehingga mereka saling menyebutkan nama asli mereka. Namun Ino menyamarkan namanya dengan Yong-il namun kita akan tetap memanggilnya Ino agar tidak pusing. Tak lama kemudian staf muncul untuk memberitahu hasil dari permainan kedua. Yang tereliminasi ada 110 orang sehingga jika dibagikan masing-masing akan mendapatkan 78 juta won atau setara dengan 850 jutaan rupiah. Sesuai peraturan, voting untuk menghentikan permainan akan dilakukan. Tim Gyun seperti Ino, Juni, dan Daeho ingin menghentikan permainan. Kini voting dilakukan dari urutan terkecil yaitu Inho yang memilih untuk berhenti. Gemja meminta Yongsik untuk berhenti karena hadiah mereka lebih dari 150 juta jika dikumpulkan. Uang ini cukup untuk membayar hutang dan memulai hidup lagi. Namun Yongsik memilih untuk melanjutkan permainan karena hutangnya jauh lebih besar dari yang ia beritahu pada ibunya. Namgyu mengancam Minsu untuk memilih melanjutkan permainan. Minsu si cupu tidak berani melawan Namgyu. Setelah voting berakhir, pemenangnya adalah untuk melanjutkan permainan. Setelah voting, orang-orang dibagikan makanan sebelum beristirahat. Gemja kecewa pada Yongsik yang ingin melanjutkan permainan. Yongsik memberitahu kalau hutangnya lebih banyak dari yang ia beritahu. Sementara itu, Jungbe tidak berani menemui Gyun. Daeho memaksanya kembali dan ternyata Jungbe memilih untuk melanjutkan permainan. Jungbe berjanji ia membutuhkan sedikit lebih banyak uang. Jika berhasil menang, ia akan berhenti di pertandingan selanjutnya. Keesokan harinya, Juno menggunakan 2 perahu untuk berpencar mencari pulau permainan karena sekarang ia tidak memiliki petunjuk apa-apa. Kembali ke tempat permainan, permainan ketiga akan segera diadakan. Permainan ketiga adalah Mingle. Operator akan menyebutkan satu angka. Peserta harus mengumpulkan kelompok sesuai dengan nomor yang disebutkan kemudian memasuki salah satu ruangan. Para peserta berdiri di atas tempat yang berputar. Angka pertama adalah 10 orang.
Tim Gyun berisi 5 orang bergabung dengan tim Hyunju kemudian memasuki ruangan tepat waktu. Orang yang belum mendapatkan kelompok ditembak di tempat. Setelah peserta yang dieliminasi dibersihkan, permainan kembali dilanjutkan. Selanjutnya adalah 4. Ino keluar dari kelompok Gyun dan mencari kelompok lain. Jika ada orang yang memasuki ruangan dengan jumlah yang tidak sesuai juga akan dieliminasi. Memasuki ronde berikutnya, untungnya Ino berhasil selamat. Ronde berikutnya dilanjutkan dan angka yang disebut adalah 3. Semi ingin mengajak Minsu pergi. Namun Thanos dan Namgyu malah menyuruh mereka bermain kertas gunting batu. Minsu si cupu malah mengkhianati Semi karena terlalu takut pada Thanos. Setelah ronde berakhir, Minsu senang melihat Semi selamat, namun Semi tidak ingin lagi berbicara dengan Minsu. Ronde berikutnya adalah 6 kelompok. Terlalu banyak kejadian, cuma yang pastinya karakter utama pasti selamat. Sekarang memasuki ronde terakhir. Total peserta ada 126 peserta, sementara ruangan di sini cuma ada 50. Inho tahu kalau angka selanjutnya akan 2. Karena dengan begitu setidaknya 26 peserta akan tereliminasi di ronde terakhir ini. Sesuai prediksi, angka yang disebutkan adalah 2. Orang-orang saling berebut ruangan dan Inho melihat Jang B dijatuhkan pemain lain. Inho membantu Jang B namun ruangannya berisi 3 orang. Berpikir cepat, Inho membunuh orang ketiga di sana sehingga kini di ruangannya hanya ada 2 orang lagi. Setelah permainan ketiga berakhir, peserta yang selamat kembali ke markas. Myunggi menemui Juni karena ia ingin memulai hubungan mereka dari awal lagi. Setelah dihitung, masing-masing akan mendapatkan sekitar 300 juta won. Jika hadiah mereka digabungkan, mereka bisa membayarkan beberapa hutang terlebih dahulu kemudian menginvestasikannya lagi. Juni menolaknya karena ia pikir yang diinginkan Myunggi hanya hadiahnya saja. Tak lama kemudian, staf mengumumkan hasil permainan ketiga. Hadiah yang masing-masing akan terima adalah 350 juta won atau setara 4 miliar rupiah. Kemudian vote kembali dilakukan dan dimulai dari Gyun yang memilih berhenti. Orang-orang menentukan pilihan mereka masing-masing. Namgyu mengancam Minsu untuk memilih melanjutkan permainan. Namun Minsu sudah muak dan memilih untuk berhenti. Hasil dari vote kali ini adalah hasilnya imbang 50-50. Berdasarkan peraturan, jika hasilnya imbang, maka vote akan kembali dilakukan besok. Sementara Juno yang sedang memeriksa sebuah pulau menemukan sesuatu seperti pintu dari kamera drone. Mereka harus memeriksa dari dekat sehingga Juno dan beberapa orang memeriksa ke lokasi. Mereka menemukan sebuah pintu yang menuju ke bawah tanah. Namun saat dibuka, ternyata ini adalah jebakan. Juno kembali ke kapal. Juno pikir kalau orang dari Squid Game menyadari mereka sehingga mereka saat ini sedang dijauhkan dari pulau yang benar. Kembali ke tempat permainan, sebelum istirahat mereka diberi makan kimbab. Biasanya kimbab dimakan dengan tangan, namun anehnya mereka juga diberi garpu. Kelompok terbagi menjadi 2 antara orang yang ingin melanjutkan permainan dan tidak. Garpu ini diberikan sebagai pertanda kalau pertarungan saling bunuh akan terjadi malam ini. Sementara itu di WC, Namgyu dan Thanos mengancam Minsu karena memilih berhenti. Myunggi melihatnya dan ia berkata kalau Thanos dan Namgyu memaksa Minsu berubah pikiran. Hal ini membuat keadaan menjadi panas antara X dan lingkaran. Di kamar mandi mereka berkelahi seperti antar geng. Thanos berkelahi dengan Myunggi. Namun dengan menggunakan garpu dari kimbab sebelumnya, Myunggi bisa membunuh Thanos. Hasil dari tawuran ini adalah 3 lingkaran mati dan X kehilangan 2 peserta. Hal ini membuat tim X memiliki keuntungan di voting berikutnya. Kembali ke tempat Juno. Saat malam hari terjadi badai. Salah satu kru mabuk laut dan melihat kapten kapal merusak drone. Ia sadar kalau ternyata kapten dengan sengaja menghindarkan Juno dari pulau yang ia cari. Namun Juno dan Wusok masih belum menyadarinya. Kembali ke markas. Walau terlihat kini seperti tim X memiliki keuntungan untuk vote besok, namun Gyun tahu kalau malam ini tim lingkaran akan membunuh tim X. Apalagi tim X berisi banyak wanita dan orang tua. Ino menyarankan untuk menyerang lebih awal saat lampu mati. Gyun tidak setuju karena tujuannya adalah untuk menghentikan permainan ini selamanya. Gyun memiliki ide untuk mencuri senjata api milik penjaga saat mereka membersihkan mayat peserta. Tak lama kemudian lampu mati agar peserta beristirahat. Gyun dan yang lainnya bersembunyi di kolong kasur untuk berlindung. Sementara kelompok lingkaran sesuai prediksi akan membunuh kelompok X. Gyun hanya diam melihat kelompok X dibantai. Namgyu menyerang Semi.
Minsu melihatnya, namun yang ia lakukan hanya melempar botol kaca walau gak kena. Semi melawan, namun Namgyu bisa melawan dan membunuh Semi. Sementara Minsu si cupu kampret hanya bersembunyi. Setelah perkelahian berhenti, para penjaga memeriksa berapa korban yang mati. Gyun menyamar menjadi mayat dan merebut senjata, kemudian membunuh penjaga yang berada di sana. Terjadi baku tembak antara peserta dan berhasil mendorong penjaga untuk mundur. Salah satu tim X ingin membunuh tim lingkaran, namun Gyun menghentikannya. Jika ia membunuh tim lingkaran, maka ia tidak ada bedanya dengan mereka. Gyun ingin menggunakan senjata ini untuk menyerang pembuat permainan. Kini Gyun mengambil alih. Ia berkata kalau ia akan membobol ke atas untuk membunuh orang-orang yang menculik mereka. Banyak yang bersedia bergabung dan kebanyakannya adalah tim X. Ada satu penjaga yang masih hidup. Penjaga ini masih muda dan ia dibiarkan hidup agar menunjukkan kemana arah ruang kontrol. Gyun memimpin kelompoknya. Terjadi baku tembak antara staf dan peserta. Namun tempat ini seperti labirin sehingga cukup memusingkan. Di akhir ini sangat banyak scene baku tembak yang gak jelas cuma manjang-manjangi durasi. Gyun dan Jang Bae mencari ruang kontrol berdua. Mereka kehabisan amunisi. Daeho mengajukan diri untuk kembali ke markas dan membawa amunisi. Namun saat sampai, Daeho terlalu takut untuk kembali ke atas. Sementara Ino memutar untuk membantu Gyun memojokkan penjaga. Namun Ino menunjukkan taringnya kalau ia adalah serigala berbulu domba. Ia membunuh peserta yang datang bersamanya. Pada akhirnya, para peserta kehabisan peluru dan terpojokan. Ino sudah memakan